Komedi merupakan salah satu konten yang paling banyak dikonsumsi di Indonesia serta memberikan perhatian yang sangat besar. Seperti stand up komedi yang tumbuh menjadi tren di industri hiburan dan menjadi budaya populer yang banyak digemari anak muda. Siapa yang nggak tahu Majelis Lucu Indonesia? Patrick Effendi menghadirkan Majelis Lucu Indonesia dari sudut pandang yang unik. Lalu, industri kreatif yang satu ini dapat duit dari mana ya? Hi folks, my name is Patrick Effendi and welcome to Sinfoxman. Kesibukan sehari-hari sekarang running sebuah perusahaan namanya Jenaka Sumber Rejeki. Di bawah Jenaka Sumber Rejeki ini ada community of comedians, comics, nama bekennya Majelis Lucu Indonesia. Selain itu juga ada Komtung, ada Comedy Sunday juga di Surabaya dan juga ada Jirologer di Yogyakarta. Ya, gua kecemplung juga ya masuk ke sini. Jadi invest kecil-kecilan untuk support di komedi dulu di PH gua. Tapi ternyata gua ngelihat sebuah market yang sangat luar biasa besar. Dan akhirnya gua paham semua lini manusia itu pasti butuh komedi. Nggak melulu soal relevansi, tapi juga bisa kemana-mana gitu. Ke nostalgia, hanya sekedar stress relief. Sampai ke depan, komedi akan pasti terus ada dan jadi bisnis yang luar biasa buat kita para pelaku industrinya. Kalau semua orang nggak jadi baperan dan para SJW tidak terlalu terlalu keras menghajar political correctnya mereka gitu ya, dan menganggap bercandaan itu semua hal yang serius gitu. How do I describe myself? Sebenarnya gue tuh cuman bermodalkan kreatif doang sih, tapi karena waktu dan pengalaman akhirnya gue melihat market yang bisa kita tap in itu adalah market yang relate sama kreativitas kita gitu. Jadi kalau kita punya kreativitas dan marketnya tepat, itu akan bisa put attachment yang luar biasa, bisa melebar kemana-mana gitu. Dan itu yang selama ini gue lakukan di IP apapun yang gue bikin gitu. Di MLI sendiri itu kita punya banyak IP gitu. Musuh Masyarakat, kita punya Happy Broken Family, kita punya podcast awal minggu. Sebelum ini gue juga punya animation studio, jadi ada Pentis Kentus, animasi cerita Indonesia. Gue juga masih main di musik juga, jadi ada Cowboy Junior, ada Sunday Crunch, ada Aiko dulu, dan sekarang ada Unity. Nanti upcoming akan ada banyak IP musik juga. Kunci utama kayaknya satu hal yang gue belajar banget, menangani orang gila ya sebenarnya. Talent-talent MLI ini kan seniman-seniman semua. Konon katanya semakin seorang komedian itu punya keresahan, dia akan semakin lucu gitu. Dan dilihat dari tingkat lucu dan brutalnya MLI, berarti harusnya kalian semua sudah bisa menilai segila apa sebenarnya kepribadian mereka. Dan gua dan Adri adalah dua orang yang harus memaintain itu semua gitu. Gila itu nggak dalam artian gila pemikirannya, tapi gila kelakuannya, masalah-masalah hidupnya. Dan itu jadi fun sih. Dan kedekatan itu sama talent-talent jadi satu hal yang bikin kita kuat gitu. Selain kita memanage bisnisnya, kita juga harus memanage talentnya ini dengan sangat sensitif dan sangat akurat lah, mudah-mudahan gitu. Gimana caranya lo bisa tahu nih kalau industri komedi akan terus jadi promising bisnis? Ya. Jadi sebenarnya pemetaan yang nggak pernah terjadi kayaknya di Indonesia itu adalah genre komedi. ML ini kan komedi yang genrenya lumayan brutal ya. Jadi ada dark di situ. Ngomongin soal SARA juga. Tapi hal-hal ini tuh jadi bikin kita semakin pede karena hal yang kita suguhkan itu tuh sebenarnya relate sama market yang kita tap in. Akhirnya jadi semacam movement gitu. Dan movement ini jadi grow dan akhirnya kita tahu skill-nya kita itu sampai mana. Jadi kalau mau scale up kita tahu kue utamanya itu ada di mana gitu. Pada saat ada satu gejolak di era hidup, pasti ada perlawanan dan pasti ada juga yang pro kontra gitu. Nah, kita hadir di situ. Materinya jadi lucu karena negara kita ini sekarang dan generasi kita ini sedang lucu-lucunya gitu menurut gua. Berapa modal yang lo keluarin pada saat membuat si MLI? Oke. Do you believe in burning money di depan nih kita jalan-jalan? Ya. Sama gimana caranya lo bisa mikir itu? Ya. Jadi gue tuh terbiasa dengan burning money karena kita mencari kualitas produksi itu sebagus-bagusnya gitu. Tapi ML ini beda, datang dengan hanya sebuah kamera, cuman reenact kontennya orang, dicap-cap lucu nggak lucu gitu kan. Akhirnya mendatangkan revenue yang jauh lebih gede dari apa yang kita punya gitu. Sampai sekarang nih, jualan muntah-muntah, mengomentari orang gitu kan, melawan SJW, itu aja kita
dapat revenue dari situ gitu. Jadi ML ini adalah something yang very different. Jadi kalau tanyain modalnya berapa, modalnya tuh nyaris nggak ada. Secara growth itu lumayan cepet MLI. Jadi kita nabung dari revenue yang kita punya, kita puterin lagi untuk kantor, kita bikin untuk growing studio, kita grow lagi kontennya segala macam sampai hari ini. Uangnya tuh waktu itu di depan gitu. Jadi kita bikin sales untuk event, orang beli duluan tiketnya, so kita bisa generate money itu tanpa bridging ya, tanpa perlu bridging, dan terus is how we manage the money sampai akhirnya kita bisa sampai di sini. Ada banyak banget IP yang nggak berhasil gitu, maksudnya kita contribute effort yang sama gitu ya untuk semua IP, tapi pada saat IP itu nggak works ya nggak works aja gitu. Gue pernah bikin animation yang secara quality mungkin sangat advance gitu ya, tapi secara finansial sangat tidak oke sekali gitu. Begitu juga di MLI juga punya beberapa IP yang kalau kalian perhatiin kita udah bikin terus sekarang udah nggak ada lagi karena kita bunuh. Dari viewers yang nggak oke, dari built-in yang nggak oke, dan dari situ kita biasanya evaluasi. Terus next ini kita bisa belajar apa dari IP itu gitu. It's all about growing sih. How do you make sure your talent sama employee itu happy sama mereka? Kalau di MLI kayak tadi gue bilang, karena talentnya banyak kan isi orang gila, communication is the key. Dan mereka tuh tingkat sensitifnya lebih tinggi ya, jadi kalau misalkan kita nggak ngobrol gitu ya, itu dipendem dan hilang. Jadi kita nggak tahu apa-apa. Jadi kita kayak selalu perlu constantly communicate sama mereka lagi di stage apa, mereka lagi ada masalah apa gitu. Kalau karyawan, untungnya tim kita cukup solid, agak jarang juga mereka punya masalah karena syutingnya fun gitu, lumayan santai gitu, jamnya santai segala macam. Yang penting adalah result dan output. Does money solve everything? Yes, if you use your money in the right way gitu. When you have money ya you can do everything strategically. It will be better if you have money karena lu bisa escape, bisa melakukan apapun itu dengan bantuan uang itu. Beda ceritanya kalau nggak ada uang sih gitu. Jadi yes, it solve everything sih. Tips buat Gen Z ya, kalau mau survive, satu, jangan baper. Be yourself, ketahuilah kalau kita manusia ini nggak mungkin bisa menyenangkan semua orang, dan menerima kekalahan. Kalau misalkan emang ada yang salah, harus dievaluasi untuk jadi lebih baik lagi. Dengan begitu kalian bisa kolaborasi, kalian bisa punya wawasan, dan wawasan itu juga nggak wawasan yang cuman kulit aja gitu, wawasannya lebih dalam lagi. Dari situ pengalaman hidup pasti akan bawa kalian flying to the moon. Sip, thank you.